Bila memiliki banyak harta, kita akan menjaga harta. Namun jika kita memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. A.A. Gim. Halo, apa kabar anak-anakku yang sedang belajar dari rumah kalian masing-masing? Salam sehat untuk kalian semuanya. Baik anak-anak, pada bab ketiga ini yaitu transformasi geometri, kita sudah belajar banyak hal. Nah, pada sesi ini yaitu komposisi transformasi geometri, kita akan mempelajari banyak hal. Sebagai contoh, ada sebuah titik atau bidang, nanti ada perlakuan translasi, refleksi, rotasi maupun dilatasi untuk menentukan bayangannya atau kebalikannya. Ada bayangan, kalian disuruh menentukan titik awalnya. Baik anak-anak, itu saja yang kita akan pelajari. Selamat belajar. Belajar matematika itu menyenangkan. Selamat belajar. Baik, kita lihat contoh yang pertama. Di situ tentukan bayangan dari titik A 5,2 jika ditranslasikan T1-nya ini, kemudian dilanjutkan T2. Untuk semuanya, anak-anak kalian bisa melihat bahwa titik 5,A 5,2 jika ditranslasikan, ingat kata kuncinya di sini. Ya, cukup ditambahkan saja 5 ditambah 3 adalah 8. Sedangkan 2 ditambah negatif 2 yaitu 0. Karena ini translasinya 2 kali, maka tinggal ditambahkan aja ya. 8 ditambah 5 yaitu 13. 0 ditambah 3 yaitu 3. Dengan demikian, bayangan titik A adalah 13,3. Cukup mudah ya. Untuk contoh yang kedua, tentukan bayangan dari titik B yaitu 4,-1 jika ditercerminkan, ada kata kunci dicerminkan Y sama dengan X, Y sama dengan X, kemudian dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu X. Jadi 2 kali pencerminannya. Nah, anak-anak harus paham benar bahwa ingat kata kunci 2 ini. Ya. Kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka lihat kata kuncinya berubah. Dibalik ya, X menjadi di sini ya koordinatnya, maka kita tinggal balik aja di sini negatif 1,4. Kemudian jika dicerminkan terhadap sumbu X, yang berubah adalah Y-nya. Di sini Y menjadi negatif Y, maka dari sini cukup ininya menjadi negatif 4. Maka bayangan titik B adalah negatif 1, negatif 4. Cukup mudah ya. Kita lihat contoh selanjutnya, contoh 3. Di sini ada 4. Ya, tentukan bayangan dari titik C negatif 2,3. Sudah ada kata kunci di sini translasi. Kemudian dicerminkan. Setelah dicerminkan, dirotasikan 90 derajat. Jangan lupa terakhir didilatasi. Nah, tugas kalian adalah mencari bayangannya. Tolong diperhatikan, sebelum kalian mengerjakan, kata kunci harus kalian perhatikan baik-baik. Contoh untuk translasi, ini untuk pencerminan, ini untuk rotasi, sedangkan yang di sini untuk dilatasi. Maka dari itu kita pelan-pelan ya. Yang pertama adalah translasi. Ingat, cukup menjumlahkan saja. Negatif 2 ditambah negatif 2 adalah negatif 4. 3 ditambah negatif 1 yaitu 2. Nah, kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, ini berbalik dikasih negatif. Maka ini tinggal dibalik aja. Dikasih negatif. Di sini negatif 2. Nah, di sini negatif, ada negatif, maka menjadi positif. Selanjutnya rotasi 90 derajat. Lihat di sini X, Y menjadi negatif Y, X. Maka dibalik ya di sini ya. Maka 4 menjadi di sini negatif 4. X-nya tetap, tapi di sini memenuhi pada Y.
Nah, selanjutnya jika dilatasi K sama dengan 2, pusatnya 0,0, tinggal dikalikan 2, maka ini dikalikan 2 saja. Ini kalikan 2, yaitu negatif 8, ini dikalikan 2, yaitu negatif 4. Dengan demikian bayangan akhir titik C yaitu negatif 8, negatif 4. Cukup mudah bukan? Yang jelas kata kuncinya harus dipahami dengan baik. Nah anak-anak, kita lihat selanjutnya contoh 4. Kalau contoh pada nomor 3 tadi adalah menentukan bayangan, tapi untuk contoh 4 adalah menentukan titik awal. Nah, di sini ada sebuah contoh, tentukan titik D dengan koordinat X, Y dengan bayangannya ini. Ada bayangannya seperti ini. Jika titik D mengalami translasi dulu, kemudian refleksi atau pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, kita melihatnya jangan dari depan tapi dari belakang. Kita lihat ya, dimulai dari sini. Ingat kata kuncinya, anak-anak harus memperhatikan dua kata kunci, translasi dan refleksi di sini. Jika titik koordinat A, X, Y direfleksikan terhadap sumbu Y, menjadinya seperti ini. Nah, kalau di sini negatif 3, maka di sini adalah 3. Y-nya tetap ya, maka di sini 5, maka di sini 5 tetap. Nah, sesudah ini karena di sini translasi. Nah, menentukan X-nya bagaimana? Ya, kita lihat di sini. X-nya berapa? Di sini berapa ditambah negatif 1 sama dengan 3? Ini ditambahkan ini sama dengan 3. Maka X-nya yaitu 4. Kenapa bisa 4? Karena 4 ditambah negatif 1 sama dengan 3. Y-nya berapa? Y ditambah 2 sama dengan 5. Otomatis di sini 3. Ini adalah koordinat D. Kalau kalian merasa masih bingung atau ragu-ragu, coba diulangi dari awal. 4 dikurangi 1, 3. 3 ditambah 2, 5. Dicerminkan terhadap sumbu Y, X-nya menjadi negatif X. 3 menjadi negatif 3, 5 tetap. Jadi koordinat titik D adalah 4,3. Sangat mudah bukan? Kita lanjut menentukan luas bangun hasil transformasi. Anak-anak harus pahami bahwa dalam transformasi geometri ada 4 yang kita pelajari, yaitu translasi, refleksi, dan rotasi, serta di sini ada dilatasi. Ingat kata kunci yang sudah saya pernah jelaskan bahwa translasi, refleksi, dan rotasi bangunnya sama. Saya tulis di sini bentuk dan ukuran sama. Nah, hanya yang berbedakan adalah dilatasi. Ingat, bentuk dan ukuran sama untuk kasus dilatasi jika skalanya adalah 1 atau negatif 1. Kita lihat contohnya, persegi panjang ABCD dengan koordinat negatif 6,6, B 6,6, C 6, negatif 4, D negatif 6,4. Pada gambar di sini, jika didilatasikan K sama dengan setengah, pusatnya 0,0, dapat seperti ini anak-anak. Nah, bagaimana menentukan luas bayangan persegi panjang ABCD? Cara yang pertama yang paling mudah, anak-anak bisa menggambar. Kalau kita lihat ABCD di sini, ya, di sini panjangnya adalah 12. Jadi dari sini sampai di sini adalah 12 satuan. Lebarnya dari sini ke sini adalah 10. Maka 12 kali 10 adalah 120 satuan luas. Nah, bagaimana mencari luas persegi panjang ABCD? Tinggal dihitung aja. Cara yang pertama, kalian cukup menghitungnya. Di sini adalah 6, sedangkan yang di sini adalah 5. Yaitu 6 kali 5, 30 satuan luas. Apakah ada cara yang lain? Cara yang kedua, anak-anak bisa menggunakan kata kunci di sini. K-nya adalah setengah. Maka ini bisa saya tuliskan setengah. Karena K skalanya, jangan lupa ini dikuadratkan dikalikan dengan ini.
120. Maka kita bisa dapatkan 1/4 kali 120 sama dengan 30 satuan luas. Sama bukan yang di sini dengan ini? Tinggal anak-anak memilih sendiri. Nah, kesimpulannya yang bisa kita tarik yaitu kesimpulannya mencari luas bayangan adalah K dipangkatan 2 kali luas bangun atau bidang. Semoga bermanfaat. Baik anak-anak, dengan demikian selesai juga materi yang berkaitan dengan transformasi geometri. Semoga ini bisa bermanfaat dan memberikan gambaran kalian dalam mempelajarinya. Baik anak-anak, tetap semangat, tetap belajar, dan ingat tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Salam sukses buat kalian. Selama kalian belajar dari rumah, tetap semangat dan pantang menyerah. Salam sukses buat kalian semua. Bye.